Oke, baik, seluruhnya siap, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik, sehat ya? Sehat Pak. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Adven untuk memimpin doa di depan Adven. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam Bapa, kita Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan hadirat-Mu karena pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami setiap langkah dan kegiatan yang kami lakukan. Lindungi kami Tuhan, semoga kami bisa melaksanakan tugas kami sebagai pelajar dengan baik. Doa ini Kau turunkan kepadamu, karena Engkau yang berkata kini sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Adven. Silakan kembali ke barisan. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong untuk Novi memimpin temannya. Silakan di depan Novi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Novi. Silakan masuk ke barisan lagi. Oke, seterusnya Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Sekarang tanggal. Oke, Adven. Hadir Pak. Dea. Hadir Pak. Randy. Hadir Pak. Ari. Hadir Pak. Rianti. Hadir Pak. Novi. Hadir Pak. Veronica. Hadir Pak. Heri. Hadir Pak. Yuda. Hadir Pak. Jurdi. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Bobby. Hadir Pak. Goreti. Hadir Pak. Fani. Hadir Pak. Pandi. Hadir Pak. Peter. Hadir Pak. Yanti. Hadir Pak. Ujang. Hadir Pak. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Jadi hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin cek semangatnya terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, ketika Bapak bilang salam olahraga, jawabnya Jaya. Jaya. Ketika Bapak bilang salam sehat, jawabnya Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, sekarang Bapak ingin tes dulu semangatnya. Jadi biar ini masih pagi, kita juga harus mempunyai semangat pagi ya. Oke, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, jadi biar badan kita makin panas lagi, setelah ini kita akan melakukan sedikit ice breaking, sedikit gerakan nantinya. Sekarang Bapak minta kalian langsung membentuk dua kelompok. Ya, jadi silakan dibagi laki-laki dan perempuannya sama. Oke, silakan langsung membuat dua kelompok.
2 barisan berpanjang ini. Sini. 1 barisan kanan, barisan kiri. Langsung membuat barisan. Bebas saja, nanti dibagi rata ya. Bebas saja. Posisinya menghadap ke Bapak. Itu kamera narko. Oke, posisinya menghadap ke Bapak. Ya. Oke, dah bebas saja. Oke, seterusnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, dengarkan instruksi permainannya. Jadi, kalau seandainya kalian belajar matematika, biasanya kalian juga sering menghafal sebuah rumus. Fisika juga menghafal rumus. Nah, sekarang kita coba di dalam PJOK kalian menghafal sebuah rumus. Jadi permainannya, ketika Bapak bilang kanan, kalian lompatnya ke Kiri. kanan. Oh. Kalau Bapak bilang kiri, lompat ke Kiri. Kalau Bapak bilang lompat ke belakang, kalian lompatnya Belakang. ke belakang. Bilang depan, lompatnya Depan. Oke, sekarang masih rumus yang benar. Jadi rumusnya itu sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Jika itu rumusnya benar, maka kalian sesuai perkataan Bapak. Jika rumusnya salah, berarti berlawanan dengan apa yang Bapak sampaikan. Kanan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, rumus yang pertama. Benar-benar salah-salah. Oke, benar-benar Salah. salah. Oke, siap ya. Jadi lompat dengan cepat, jangan temannya udah lompat, kalian belum lompat. Kanan. Oke, siap. Mundur. Kanan. Kiri. Artinya masih belum. Artinya apa? Jadi kalian masih belum fokus nih. Oh, oke, perbaiki lagi barisannya. Benar, salah. Ya. Oke. Jadi kalau udah bisa semua baru Bapak mulai pembelajaran, karena Bapak ingin jiwa dan raga kalian harus posisinya di lapangan ini, bukan masih di rumah atau masih memikirkan pacarnya lagi di mana. Ya. Oke, sekarang masih rumus yang sama, benar-benar salah. Maju. Kanan. Aku kiri. Ayo, lebih fokus lagi, lebih fokus. Masih rumus yang mudah nih, benar, salah. Fokus dulu, ya. Oke, siap. Masih rumus yang sama, benar, salah. Kanan, kiri, maju, mundur. Gimana ini? Oke, kita coba satu kali lagi ya. Kalau masih gagal juga, aduh, Bapak tidak tahu lagi nih. Oke, siap. Barisannya rapikan lagi. Oke, persiapan. Kanan, kiri, maju, mundur. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, langsung kembali ke posisi awal. Sama. Sekarang kalian boleh duduk, sambil duduk saja boleh, duduk yang rapi. Jadi dirapikan sesuai barisannya. Ya. Masa tinggi. Oke, silakan duduk yang rapi. Mau bersila dulu enggak apa-apa karena kita belum terlalu melakukan aktivitas. Nanti baru. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang aktivitas kebugaran. Dan Bapak yakin materi ini sudah kalian pelajari dari sejak SD maupun di tingkat SMP. Nah, sekarang di SMA tinggal kalian melanjutkan. Lalu sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, ketika kalian belajar di SMP, aktivitas kebugaran apa yang biasa kalian lakukan di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Oke. Lari, Pak. Lari. Oke, terus ada lagi? Ya, Pandi? Push up, sit up. Oke, terus ada lagi? Dimas? Main volley. Kakinya Dimas, jangan seperti main volley ya. Main bola, Pak. Main bola. Oke. Nah, dari aktivitas yang sudah teman kalian sampaikan tadi, memang itu ada beberapa yang masuk ke dalam sebuah komponen dalam aktivitas Kebugaran jasmani. Nah, sekarang pengertian kebugaran jasmani itu apa? Ada yang tahu?
Gimana? Oke, Nopi? Aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa merasa kelelahan. Iya. Jadi ketika kalian melakukan sebuah aktivitas fisik, kalian itu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan atau berarti. Ya, jadi itulah materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian itu dapat menjelaskan manfaat dari latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Jadi yang terkait kesehatan itu ada yang pertama ada kekuatan, ada daya tahan, dan ada kelentukan atau kelenturan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi dampak positif partisipasi dalam aktivitas kebugaran terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi kalian dapat mengidentifikasi dampak positifnya. Yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan teknik latihan dasar kekuatan, daya tahan, dan kelenturan dalam aktivitas kebugaran sederhana yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah aktivitas kebugaran yang sederhana yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya dulu sama kalian, ya. Nah, menurut kalian, apakah aktivitas kebugaran jasmani itu penting untuk kehidupan kita sebagai manusia? Ya, menurut kalian, apakah kebugaran jasmani itu penting untuk kehidupan kita sebagai manusia? Penting, Pak. Penting. Kenapa penting? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Dea. Menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh. Oke. Untuk menghindari kita dari penyakit, Pak. Menghindari dari penyakit. Oke, bagus. Terus ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? Pentingnya kenapa aktivitas kebugaran? Oke. Kesehatan. Menjaga kesehatan. Terus ada lagi? Ada lagi? Untuk Kari? menghilangkan lemak dalam tubuh, Pak. Menghilangkan lemak dalam tubuh. Lemak apa, Ri? Lemak-lemak jahat ya. Oke, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian itu benar. Jadi memang kebugaran itu penting, aktivitas kebugaran itu penting untuk kehidupan kita. Karena tadi yang disampaikan oleh teman kalian bisa menjaga kesehatan, bisa mengurangi lemak, katanya kan biar bisa badannya tetap bugar dan sehat. Nah, sekarang dari aktivitas yang 3 tadi Bapak sebutkan, yaitu kekuatan, daya tahan, dan kelenturan, itu bisa berefek kepada kesehatan kalian. Nah, ketika kalian melakukan sebuah aktivitas sederhana, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian, atau selain itu bisa meningkatkan kesehatan kalian juga, bisa membuat badan kalian menjadi lebih bersemangat dan menjadi lebih kuat. Nah, contoh nih, ketika kalian posisinya di Bika nih, di Bika Bapak lihat mayoritas pekerjaan orang di sini itu adalah memanen puri, ya kan? Nah, ketika memanen puri itu ketika membawa satu karung, apa yang dilakukan? Pasti ada namanya apa nih? Mengangkat itu perlu apa? Kekuatan. Perlu kekuatan. Nah, kalau seandainya posisi kalian melakukan angkatan itu tidak benar, maka akan terjadi efek. Ya, bisa sakit pinggang, bisa ini dan itu. Makanya disinilah kita belajar cara melakukan sebuah aktivitas yang benar itu seperti apa. Nanti bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi dengan kalian latihan kekuatan, mungkin nanti bisa angkatannya bisa 100 kilo, angkat puri langsung satu kali angkat. Nah, ya, jadi bisa seperti itu. Oke, lalu Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, aktivitas kebugaran apa yang biasa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Bersepeda. Bersepeda. Gimana caranya mengaitkan itu dengan kebugaran? Apa yang didapat dari bersepeda dengan komponen kebugaran itu? Ya. Menjaga daya tahan. Daya tahan. Oke, jadi dengan bersepeda itu bisa meningkatkan daya tahan. Oke, ada lagi? Menenggang. Menenggang meningkatkan apa itu, Goriti? Keseimbangan. Oh, jadi salah satu komponen kebugaran jasmani itu ada namanya keseimbangan. Jadi bisa dengan main enggang. Terus apa lagi? Oke, Fani? Jogging, Pak. Jogging. Jogging meningkatkan apa, Fani? Daya tahan tubuh, Pak. Daya tahan tubuh. Oke, bagus. Artinya kalian sudah mulai tahu apa yang sudah kalian lakukan di kehidupan sehari itu bisa dikaitkan dengan kebugaran jasmani. Oke, jadi sekarang Bapak ingin meminta kalian melihat sebuah
Sebentar ya. Oke, jadi mungkin agak lebih dekat kalian. Nah, di sini ada sebuah infografis. Jadi di sini ada manfaat latihan fisik. Nah, jadi latihan fisik itu sangat bermanfaat. Yang pertama bisa melancarkan aliran darah, memperkuat otot jantung, jadi memperbaiki kelenturan sendi. Lalu apa nih? Meningkatkan ketahanan tubuh, menurunkan resiko osteoporosis, mengendalikan berat badan, memperbaiki postur tubuh. Nah, ini banyak nih dari infografis ini. Ternyata memang kebugaran jasmani itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Dan coba kalian lihat yang ini ya. Nah, jadi ada sebuah artikel atau statistik yang menyatakan bahwa kita itu dikategorikan sebagai negara yang malas untuk jalan kaki. Nah, itu memang ya karena mungkin perkembangan teknologi yang menyebabkan kita itu agak sedikit malas untuk bergerak sekarang. Contoh saja, kalau ingin pergi ke suatu tempat, biasanya kita langsung ambil motor jalan gitu kan. Atau kita biasanya mau makan, sekarang nggak mau masak lagi, tinggal chat Gojek, pesan makanan antar datang gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia termasuk satu di antara negara yang malas untuk jalan kaki. Jadi ini adalah statistiknya. Oke, jadi dari yang Bapak tampilkan tadi, kita sekarang Bapak ingin kita membentuk sebuah kelompok. Kalian silahkan mencari pasangan dua-dua, ya, dua orang. Tapi sebelum itu, silahkan kita untuk melakukan stretching terlebih dahulu ya. Oke, serunya berdiri dulu. Minta tolong Adven untuk memimpin pemanasan dulu Adven sebelum kita melakukan sebuah aktivitas nantinya. Oke, silakan Adven. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Pakai rentang tangan itu, Adven. Gerak. Rentangkan tangan, gerak. Larinya ke lebih sana, ke kiri, ya. Oke, ke kiri ya. Oke. Tegak, gerak. Samping lagi, Pen. Rentang ke tangan, Pen. Hadap itu dulu. Itu masih kena tuh. Rentangkan tangan, gerak. Dah. Mesti nyanyi dia. Oke, yuk. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Oke, hitungan 1 kali 8 aja, Pen. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan balik ke tempat Advan. Terima kasih Advan udah memimpin pemanasan. Oke, sekarang posisinya masih sama. Minta tolong Ujang maju ke depan. Coba kalian lencang kanan. Ya, lencang kanan. Geser lagi ke sini. Geser. Lencang kanan. Ya. Oke, yang belakang Bapak minta buat 2 barisan lagi ke situ. Bobby sama itu. Ya. Yanti sama Pandi dan Yanti sama Goreti di sana. Oke. Oke, sekarang kelihatan nggak ya? Oke, kalau enggak lebih merapat dulu sebentar. Oke, merapat. Kalian lihat dulu videonya. Jadi ini adalah bentuk untuk melakukan push up. Oke, jadi untuk melakukan push up, nah ini push up yang benar. Nah, oke, nggak apa-apa, maju lagi. Ya, posisinya badan tetap lurus, tangannya Bentuk sip. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita coba dengan contoh yang lain. Sekarang minta tolong coba Bobby. Mana Bobby yang mau jadi polisi? Sini Bobby. Kamu contohkan Bobby, push up Bobby. Nah, posisinya gitu, kepala kamu ke sini. Kepalanya ke sini, miring. Nah, kepala sini. Oke, ambil posisi push up. Oke, jadi posisinya ini harus rata. Oke, turun Bobby. Ya, turunnya seperti itu, naiknya juga lurus. Naik lagi Bobby. Oke, itu push up yang benar ya. Jadi nanti Bapak minta kalian untuk melakukan push up seperti oke, diri Bobby. Kembali ke tempat. Oke, terima kasih Bobby. Jadi nanti barisan yang depan itu melakukan push up dulu sebanyak 10 kali. Nah, kalau seandainya kalian mampu silahkan lakukan. Kalau tidak mampu bisa nanti perbantuan dengan meja ini. Atau meja ini aja lah. Jadi kalian di meja push up-nya. Jadi kalau seandainya nggak mampu seperti itu. Nah, untuk yang cewek, kalian pakai push up cewek. Jadi kakinya agak ditekuk belakang. Bisa ya? Oke. Sekarang yang depan melakukan, yang belakang mengobservasi. Kalau seandainya temannya masih kurang bawah, kalian kasih tahu. Ya. Tidak banyak, hanya 10 kali saja kalian lakukan. Oke? Oke, langsung ambil persiapan. Ya. Oke, jadi masing-masing temannya menghitung ya, sebanyak 10 kali temannya melakukan. Yuk, langsung lakukan. Ya. Tidak perlu cepat, yang penting gerakannya benar. Oke. Sekarang bergantian. Sambil kalian ingat-ingat setelah kalian melakukan apa efek yang kalian rasakan ya. Nanti bisa diisikan di lembar refleksinya ya. sembilan, 10. Oke, kembali ke barisan lagi. Nah, setelah kalian melakukan sebuah aktivitas fisik yaitu di kekuatan dengan melakukan contoh latihan itu adalah push up. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan push up dengan benar? Pernapasan lebih tuang. Pernapasan lebih cepat. Terus apa lagi? Otot lengan terasa tertarik. Otot lengan terasa tertarik. Apa lagi? Bahu. Oke, bahu. Jadi ketika kalian melakukan sebuah aktivitas push up, melakukan latihan push up, maka otot apa saja yang kalian bentuk di situ? Tulang mana yang otot perut, otot dada, lengan. Nah, di otot lengan, otot mana yang terbentuk? Apakah tricep ataukah bicep? Tricep. Jadi bisa tricep, bicep juga bisa nggak? Bisa. Bisa.
Nah, dengan kalian melakukan sebuah aktivitas push up dengan melatih kekuatan, itu bisa sebagai latihan kalian untuk mengangkat berat nantinya, entah itu ngangkat daun puri atau apa di rumah. Jadi bisa bermanfaat kepada kehidupan kalian sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Itu yang pertama, latihan kekuatan. Oke, yang kedua, sekarang kita lihat untuk latihan daya tahan. Oke, untuk daya tahan, Bapak ambil itu lari di tempat. Oke, boleh mendekat ke sini sambil lihat dulu. Oke, lari di tempat yang benar itu seperti ini posisinya. Oke. Oke, sekarang Bapak minta tolong satu orang bisa mencontohkan dulu ke depan gerakan tersebut. Mungkin Jurdi, sini Jurdi. Contohkan ke temannya Jurdi yang kamu lihat tadi di video demonstrasi itu. Bagaimana cara melakukan lari di tempat. Ya. Jadi tangan dan kakinya itu harus sinkron. Jangan sampai kalian lari gini. Itu harus silang. Yang kedua, dia agak tinggi. Namun kalau seandainya kalian belum mampu untuk tinggi, nggak apa-apa, kalian rendah aja. Jadi kalau yang memang udah bisa, silahkan maksimalkan. Yang belum, kalian senyaman mungkin larinya seperti apa, ya. Oke? Oke, yang barisan depan terlebih dahulu, kita lari selama 3 menit, ya. Oke, 3 menit, gunakan. Jadi yang dilihat di sini adalah ritme kalian, apakah itu berubah ataukah stabil. Ya, jadi terus pernapasannya juga diatur di situ karena ini adalah latihan untuk daya tahan. Oke, siap. Kalau dengar bunyi fluid langsung mulai ya. Oke, 3 menit. Ya, lari. Nah, kalian bisa melakukan lari ini dimanapun. Jadi di rumah tidak perlu kalian dengan tempat yang lebar besar. Satu tempat aja juga bisa nih. Jangan maju-maju, mundur. Oke, 3 menit. Ya. Oke. Terus. Ayo. Mundur sedikit, mundur. Mana maju-maju nih, mundur. Terus, terus. Senyaman mungkin stabil. Ayo, Depa. Ayo, Yuda. Baru 40 detik nih ya. Ayo. Stabil. Yo. Terus. Ayo, belum. Lanjut. Ya. Ayo, gitu. Terus. Terus stabil ya. Kan lari di tempat, tidak perlu kalian sampai lari jauh-jauh, ini lari di tempat nih. Terus lanjut. Oke, stabilkan napas. Kalau udah itu lari lagi. Terus, wah ini kelihatan nih jarang olahraga di rumah nih. Pak Yuda. Oke, 2 menit 10 detik. Masih 50 detik. Ayo. Ayo Randy. Ayo Randy. Oh, 2.30. Iya, punya nih dia tidak butuh. Lebih mundur lagi, mundur. Oke, terus 2.40.
Terus. Oke, cukup. Oke, boleh pindah ke barisan belakang, yang depan boleh maju. Sambil ya ditarik nafas. Tahan, hembuskan. Boleh duduk, kakinya diluruskan. Ya. Duduk, kakinya boleh diluruskan. Ayo, Randy. Oke. Sambil kalian rasakan apa dampak setelah kalian latihan ya. Nanti bisa dituliskan jawabannya. Ya. Diingat-ingat ya. Oke, siap. Oke. Ya. Bagus, terus. Oke, bagus, stabil ya. Mundur. Ini kan lari di tempat, bukan lari maju. Oke, bagus, stabil. Oke, Yanti, Pandi, Bobby, Adven, Ujang, Peter, Dimas, Fani, dan Veronica. Kita ada manis itu kengeruan sudah. 1 menit 30 detik. Oke, yang nggak mampu boleh istirahat sambil tarik nafas. Mampu lanjut lagi. Coba nanti. Oke, bagus. Ayo, Veronica. 1 menit lagi ya. Mundur. Hujan. Iya di mana? Di mana? Berkerja. Oke, 30 detik lagi. Sepuluh. Oke, cukup. Oke, boleh ke belakang, boleh duduk, kakinya diluruskan sambil tarik nafas. Oke, sambil tarik nafas dari hidung, tahan di dadanya, hembuskan pelan-pelan dari mulut. Lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan. Oke, jadi itu adalah satu di antara bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan, yaitu yang kalian lakukan tadi adalah lari di tempat. Nah, ketika kalian lari di tempat, maka apa yang terjadi di pernapasan kalian? Apa yang lebih meningkat di situ? Napas. Jadi jantung kalian bekerja lebih cepat, ya kan? Nah, jadi itu adalah kardiovaskular kalian lagi bekerja. Yang mana kalau kalian lakukan terus-menerus, maka stamina kalian itu akan lebih meningkat dalam melakukan sebuah aktivitas. Ya. Oke, yang selanjutnya. Sudah istirahatnya cukup? Dah. Oke, yang ketiga yaitu ke lenturan.
Boleh lebih merapat lagi biar kelihatan. Oke, jadi untuk kelenturan nanti silahkan kalian memilih salah satu yang mau kalian coba, kalian latihan, kalian lakukan. Karena kalau seumpama kalian tidak bisa melakukan yang ini, bisa yang lain ya. Oke, semuanya lebih merapat biar kelihatan. Yuk. Duduk aja, biar kelihatan. Duduk aja, biar kelihatan semuanya. Ayo duduk, Pandi, Bobby, biar kelihatan. Pandi sini, Monica lebih merapat lagi. Oke. Yang belakang kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Lebih merapat lagi ya. Oke. Silakan dilihat dan kalian pilih salah satu dari bentuk itu untuk kalian lakukan nantinya. Duduk aja duduk. Nah. Oh. Dah lah. Oke, silakan cari yang memang kalian itu bisa melakukannya. Kobra. Oh, dah. Oke? Silakan tentukan pilihan kalian mau coba yang mana. Berapa menit, Pak? Kita coba 30 detik. 20 detik aja lah, 20 detik. Bisa situ yang lengkap ya. Oke, bebas saja. Kalian tentukan masing-masing mau yang mana. Oke, persiapan? Ya, ambil posisi. Kalau bebas saja, yang kalian lihat. Mau itu kobra, mau itu yang lain, silakan. Wah, ini kobra semua. Oke, siap. Yuk, mulai. Boy kata. Oke. Oke, naik lagi Jody ya. Lebih dekat dengan kakimu itu lebih bagus. Jadi dia mungkin membentuk sudut segitiga. Oke, yang lainnya kobra semua nih. Oke. 20 detik. Hujan peluang. Oke, cukup. Oke, silakan gantian sama temannya. Tidak ada yang mau cium lutut? Itu juga bisa. Ya. Oke, siap. Oke. Ya, bentuk sudut segitiga ya. Oke, bagus. Kobra cium lutut. Ya. Tarik lagi ujang ke belakang. Kepalanya. Oke, cukup. Oke, dah. Sekarang lebih merapat ke sini. Merapat. Oke, lebih merapat. Nah, jadi latihan kelentukan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ada yang tahu manfaatnya apa? Mengatur postur tubuh, Pak. Mengatur postur tubuh. Terus apa lagi? Yang lain duduk ya, duduk semuanya. Apa lagi? Keseimbangan. Terus apa lagi? Untuk meninggikan badan. Meninggikan badan. Terus jadi ada beberapa latihan kelentukan tuh. Manfaatnya yang pertama menghindari cedera. Kalian memperbaiki postur tubuh kalian. Ya, jadi banyak manfaatnya. Oke, jadi
itu 3 latihan yang sudah kita lakukan. Yang pertama kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga adalah kelentukan atau kelenturan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, setelah kalian melakukan ketiga latihan tadi, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan itu? Ya, jadi nanti Bapak minta tolong kalian tuliskan di sini bagaimana perasaan kalian setelah melakukan latihan itu. Yang kedua, apa manfaatnya ketika kalian melakukan itu? Jadi kalian ketika sudah melakukan bagaimana perasaannya, terus manfaatnya itu untuk apa? Tuliskan di sini, tuliskan nama kalian juga, ya. Nanti setelah itu tempel di refleksi situ. Oke, ini ambil satu-satu, jadi di estafet aja, ya. Kamu ambil satu, estafet sama temannya. Ping. Oke, silakan ambil pulpennya dulu, pulpen sama bukunya ditulis. Ini bukan nyawa deh. Ini ada portin. Tidak suruh ngulah ke diri. Oke, silakan diambil itunya. Yang sudah menuliskan nanti langsung tempel di situ ya, di refleksi pasca pembelajaran nih. Jadi tempelkan situ apa, bagaimana perasaan kalian ketika sudah melakukan kegiatan tersebut, apakah ya nama ditulis, apakah kalian senang, apakah merasa ini dan itu sebagainya, tuliskan di situ ya. Lalu yang kedua, lalu apa manfaat yang kalian rasakan setelah melakukan aktivitas itu, ya. Perasaan. Bagaimana perasaan kalian, lalu apa manfaatnya setelah kalian melakukan aktivitas itu. Yang sudah boleh langsung ditempelkan. Sudah? Oke, langsung ditempelkan yang sudah. Hanya benar. Sini, itunya. Sticknya. Oke, yang sudah ditempelkan. Nggak apa-apa. Pegang aja dulu. Ya. Ini pipandi. Nyari. Ya. Dah. Itu ya. Manfaat. Ayo. Mana dia nunggu? Ngaku ya. Yang sudah langsung ditempelkan. Senang. Oh, senang dan lelah. Bisa senang enggak? Ini cak terus.
Wah, ini nyetat ngajak sini tuh. Oke, ayo. Cepat, Pak. No boy, udah sampai kurang suti. Ini balik mana ini balik. Perasaan kepada Aku mau nggak tuh yang deh. Badan terasa lebih segar dan tubuh terasa lebih terbentuk dan tertarik. Wah, Oke, jika sudah, langsung kalian isi lembar refleksi ini sesuai dengan yang kalian lakukan tadi. Contoh di sini, jenis latihan apa tadi nih? Kekuatan itu latihan apa yang kalian lakukan, diisi semua sampai ke yang ketiga. Oke, dibagikan ya, di estafet aja. Satu. Nah, satu. Tupen tuh nih tadi. Pandi. Hanya buku itu. Oke, ingat setelah lari kakinya jangan disilang, diluruskan. Nah, luruskan. Dia kakinya luruskan dia. Ya. Terus up kan kita tadi. Peter. Ini dia. Ini tuh penting. Nanti tentukan. Dada. Tuliskan. Kakinya diluruskan ya, jangan di itu nanti varises nanti. Lari tempatnya. Membuat nama? Membuat otot ini. Mengangangnya. Nama lari tempat. Perut tah. Yang lari tempat. Gimana? Ya. Kobra pos. Nama tarik mah ganti. Mah. Kayak kobra kan? Sama sikap kobra. Pose kobra. Kobra pos. Pose. Terus kuatnya Membuat nama. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. 2 menit silakan selesaikan refleksi itu. Ya. Membuat punggung. Membentuk otot punggung. Terus Lebih. Ya semua.
Yang nama tuh. Yang kajian. Ya. Itu barangnya sih. Itu kali sama lagi. Ya, sama, cuma pertanyaan yang terakhir bedanya. Push up berapa tadi? 10. Berapa waktu? Push up 10. 10 kali. 10. 10 menit kan ya? 10. 10 detik. 10 detik. Push up tadi 10 kali ya. Di situ kan ada keterangannya apa tuh? Nah, frekuensi artinya 10 kali bisa. Nah, kalau yang menit hitungannya menit. Lari di tempat 3 menit. 3 m. Anunya kau berapa pos tadi? Berapa? 30 30 detik. 20 detik. Yang di sini aman bisa ngisinya? Saya. 3. Mana? Push up. Frekuensi berapa kali kalian tadi? Nah, 10 di situ. 10 kali. Jadi di situ kan ada frekuensi atau menit. Jadi kalau dia hitungan berapa kali itu di situ 10. Ini cepupin mana lima. Semua dah kali. Bang punya lipat. Lah, anain. Berapa tadi? 10, 30 menit gitu ya. 3 menit. 30 menit. Hari di tempat. 3 menit. 3 menit. Hari di tempat 10 kali. Berapa sih? 10 kali. Yang 1 2 3 4 nak. 10 kali. Lelah dan letih. Lelah dan letih. Dari tempat 3 menit. 3 aja. Hujan panas. Panas hujan. Berapa tadi? Strike 20 detik. Detik. Ya, 3 menit. 3 jadi 2 menit. Dia kayak lama ada. Kundai pada apa? Oke, dah sekarang kumpulkan semuanya. Oke, dah sekarang kumpulkan semuanya. Tuh boy. Rumah. Ini Sepatu, sepatu. Rupiah sepatu deh. Oke, seluruhnya siap gerak, langsung membuat barisan, setengah lengan lencang kanan gerak. Lebih merapat ke belakang, Nih, buat barisan lagi di belakang. Oke, seluruhnya siap gerak, setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak, istirahat di tempat gerak. Oke, jadi kalian sudah melakukan bentuk aktivitas kebugaran, yaitu terkait kesehatan, yang mana di situ ada komponen kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Nah, kalian juga sudah merasakan efek setelah melakukannya seperti apa, dan itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari, karena semua pekerjaan biasanya memerlukan itu, ya. Lalu kalian juga sudah menuliskan refleksi singkat berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Nah, yang terakhir, Bapak minta 3 orang untuk melakukan testimoni, ya, nanti kita bisa di depan kamera situ, ya. Oke, Nopi, Fani, sama Jurni boleh mendekat di sini. Dea ya tadi ya, Dea, Fani, sama Jurni. Oke, sini masing-masing satu orang kalian menyampaikan testimoninya setelah pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan dan seperti apa. Boleh sampai ke ya, sampaikan aja di situ. Perkenalkan nama kamu. Baik, perkenalkan nama saya Jurgi, 12 kita. Jadi setelah mengikuti kegiatan bugaran Yusman ini, saya merasakan badan terasa capek, napas lebih cepat detak jantungnya, dan manfaatnya bagi kesehatan itu meningkatkan otot jantung itu semakin kuat,
dan membuat tubuh itu semakin segar. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Jordi. Oke, lanjut, Fani. Tuh kalau Nesmi. Perkenalkan, nama saya Oliva Stefani Torin, saya dari 12 IPA. Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan dari kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu otot jantung itu bekerja lebih cepat dan badan kita sedikit lelah karena melakukan olahraga tersebut. Tetapi tenang saja teman-teman ya, karena kegiatan tersebut tentu tidak terbuang sia-sia. Karena apa yang kita lakukan itu akan membuat otot-otot di tubuh kita ini bekerja dengan baik. Saja, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fani. Oke, yang terakhir penutup, Dea. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Dea, saya dari kelas 12 IPA. Saya akan menyampaikan gimana rasanya setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, badan terasa lebih lelah. Setelah itu, pernapasan terasa lebih cepat dan denyut nadi pun terasa lebih cepat. Manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari yaitu kita jadi merasa kelelahan yang tidak terlalu berarti. Segala otot jantung, otot lengan, otot dada itu menjadi terbentuk dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Dea. Oke, terima kasih untuk Dea, Fani, dan Jordi yang sudah menyampaikan testimoninya. Oke, untuk yang lainnya kira-kira ada pertanyaan enggak untuk pembelajaran hari ini yang mungkin mengganjal di hati kalian, mungkin kalian ingin mendapatkan sebuah jawaban yang berkenaan dengan kebugaran jasmani yang dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ada nggak pertanyaan? Ada tidak? Oke, Adven gimana Adven? Cara melawan rasa malas gimana, Pak? Oke. Biasanya kan kalau mau jogging itu biasa malas, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak melawan rasa malas ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas? Nah, yang pertama jawabannya kamu harus tahu dulu tujuan yang akan kamu capai. Sebelum kamu mau melakukan sebuah apapun itu, kamu harus tahu dulu tujuannya. Kamu mau ngapain? Jadi seumpama nih kamu mau latihan lari. Tujuan kamu nih apa? Oh, mungkin saya mau daftar polisi. Jadi kalau kamu punya sebuah tujuan, maka kamu akan ada rasa ingin melakukan aktivitas tersebut. Jadi rasa malas itu akan berkurang. Yang pertama tentukan tujuan itu, ya. Itu paling penting. Yang kedua, jangan menunda-nunda. Jadi kalau bisa lakukan sekarang ya sekarang. Jadi jangan beranggapan masih ada hari esok dan seterusnya. Jadi kalau bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Oke. Itu yang bisa Bapak jawab. Jadi pertama tentukan tujuannya, kedua jangan menunda waktu. Oke, gimana Fen? Ada yang lain? Oke, Jordi gimana? Kan dalam satu minggu itu kan kita bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani ya, Pak. Ya. Jadi berapa kali dalam seminggu itu yang paling sehat, Pak? Oke, yang paling sehat tergantung yang tadi Bapak sampaikan tujuan kalian. Kalau kalian seorang atlet, maka intensitasnya juga lebih padat. Namun dalam sebuah penelitian, jika kalian tidak melakukan sebuah aktivitas fisik selama 2 kali 24 jam, maka otot kalian akan kembali ke nol lagi. Jadi apa yang kalian lakukan latihan hari ini, 2 hari ke depan kalian tidak melakukan, maka kembali ke nol lagi. Jadi apa yang sudah kalian bentuk hari ini itu akan mulai berkurang lagi. Jadi jangan sampai kalian tidak melakukan aktivitas itu 2 kali 24 jam. Nah, kalian tinggal menghitung. Seminggu ada 7 hari. Kalau kalian 2 kali 24 jam tidak melakukan, artinya berapa kali hanya kalian melakukan seminggu? 2, 3. Nah, kalau 2 kali kalian melakukan, artinya lewat itu. Jadi kalau minimal itu 3, 4. Biasanya atlet itu biasanya 5 atau 6 untuk atlet. Oke, cukup ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sebelum kita menutup, boleh Adven ke depan sebentar. Adven, kamu calling down dulu temanmu Adven. Jadi pendinginan dulu sebentar dengan gerakan-gerakan pendinginan yang biasa kita lakukan. Oke, yang seperti tangannya ke atas lompat-lompat atau apa gitu ya. Oke, kasih instruksi ya. Hitungan ketiga, hempaskan ke bawah, habis itu ke samping. Oke, boleh ke atas lagi. Ke atas. Oke, hitungan ketiga kamu hitung, nanti hempaskan sama-sama. 2, 3. Oke, sekarang kakinya disilang. Nah, ayunkan. Oke, balas kaki silangnya.
Oke, cukup. Oke, dah. Pen, sini pen. Siapkan barisan pen. Siap, gerak. Setengah lengan. Tengah lengan lancang kanan, gerak. Lebih merapat, yang depan merapat. Depan merapat. Ya, maju lagi. Ya. Gerak. Istirahat di tempat. Naik tempat, gerak. Oke, balik barisan pen. Terima kasih ya pen. Oke, jadi itu adalah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya kita bisa mempelajari, kita bisa menghitung lagi tentang kebugaran. Kalau tadi Bapak belum masuk ke denyut nadi, mungkin minggu depan kita akan masuk ke denyut nadi dan menghitung berapa sih denyut nadi yang ideal untuk porsi latihan ringan, sedang, dan berat. Ya, itu untuk kedepannya. Mungkin hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, serunya siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar jalan.